Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur atas anugerah dan nikmat yang telah diberikan Allah kepada seluruh makhluk, terutama kepada golongan bangsa manusia yang ingin menuju kepada predikat orang-orang yang beriman. Sadarilah dan ketahuilah bahwa untuk menjadi orang-orang yang beriman itu butuh proses yang panjang, butuh sebuah perjalanan yang bersungguh-sungguh. Maka dari itu, rasa syukur yang ingin kita panjatkan ini, syukur atas kita ingin diperjalankan oleh Allah untuk menuju insya Allah menjadi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan apa yang menjadi rasa syukur kita ini selalu dijabah oleh Allah, selalu diberi Allah dan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat-lipat, yaitu terutama mudah-mudahan kita bisa mati menjadi orang-orang yang beriman, mati di dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam marilah terus kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat ini mengalir terus kepada seluruh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh zuriat dan pengikut beliau sampai ke akhir zaman. Dan tentunya kita berharap nanti kita pun di yaumil kiamah diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita yang telah lalu. Sedikit ulasan-ulasan yang penting yang mesti kita pahami sebelum kita melanjutkan pelajaran kita. Bahwasannya di dalam perjalanan kita untuk mengenal Allah, sudah sama kita ketahui dan kita pelajari kemarin berdasarkan hadis Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal akan dirinya, niscaya kenal akan Allah. Nah, sudah dijelaskan di pertemuan yang telah lalu bahwa niscaya itu kira-kira artinya itu otomatis. Niscaya itu kira-kira sudah barang tentu, bisa juga sudah barang siapa yang kenal akan dirinya sudah barang tentu kenal akan Allah. Nah, kira-kira bisa juga. Nah, barang siapa yang kenal akan dirinya otomatis kenal kepada Allah. Jadi kalau kita amat-amati sebenar-benarnya, berarti dengan kita mengenal diri saja itu sebenarnya sudah merupakan sebagai modal besar bagi kita untuk mengenal Allah. Nah, berarti sebenarnya mengenal diri seperti apa yang diharapkan untuk bisa menjadi sesuatu yang barang tentu atau otomatis tadi. Mengenal diri yang seperti apa ya? Yang sudah barang tentu mengenal diri seperti yang apa yang dipahami oleh para guru, para ulama, terus sampai kepada Rasulullah.
bagaimana mengenal diri yang dipahami oleh jalan yang lurus? Yang jelas ini bukan isapan jempol, bukan karangan, bukan apa-apa, tetapi ini adalah apa yang sering kita dengar dari para guru, para ulama, bahwa yaitu manusia itu adalah tempatnya dosa. Manusia itu tempatnya dosa. Nah, berarti kalau kita kenal dengan diri kita, dan kalaupun kita mengaku kita sebagai manusia, jangan-jangan ada yang nggak ngaku manusia nih. Ngaku manusia nggak? Ngaku. Kalau kita memang benar ngaku diri kita manusia, berarti secara mendasar diri kita itu penuh diliputi dengan dosa. Jadi secara mendasar itu dulu. Jadi kalau ditanya siapa diri kita, yaitu diri yang fakir, yang miskin ilmu, yang tiada berdaya, yang tiada daya dan upaya, dan yang dipenuhi dengan dosa-dosa. Itu yang mendasar. Nah, begitu kita tahu secara mendasar kita itu adalah manusia yang dipenuhi dengan dosa-dosa, berarti pada saat ini dengan kita belajar, diharapkan kita tadi bukan hanya tahu bahwa kita itu ada dosa, bukan itu saja, tetapi diharapkan kita menyadari. Artinya kita betul-betul tahu dan menyadari apa dosa-dosa kita itu. Namun apa yang terjadi dikala fakta di dalam agama menjelaskan bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, seperti yang di dalam firman Allah, la haula wala quwata illa billah, berarti memang benar-benar kita tidak ada daya dan upaya. Kita makhluk yang lemah, tetapi yang disebut Allah di dalam Al-Quran itu kok jauh rasa-rasanya dengan fakta yang terasa di dalam diri. Allah mengatakan kita tidak ada daya dan upaya. Apa yang sebenarnya yang kita rasakan? Benar enggak? Tentu saja enggak. Di dalam perjalanan mencari jodoh, rezeki, mencari pekerjaan, mencari segala sesuatu kebutuhan hidup kita di dunia ini, kita merasa yang mencari, yang berusaha itu kan memang kita sendiri. Sampai-sampai ada i'tiqad yang dilaknat oleh Allah. Sebabiyah daripada salah di dalam beriktikad. Salah di dalam merasakan. Apa yang mereka rasakan? Bahwa segala sesuatu, usaha, ikhtiar, mencari ini dan itu di muka bumi ini, itulah atas dasar jerih payah dan usahaku sendiri. Ini sampai terjadi demikian i'tikad yang timbul, maka disebut i'tikad qadariyah. Qadariyah apa qadariyah? Qadariyah. Nah, karena dia menganggap bahwa apa saja yang terjadi di dalam dirinya itu atas dasar daya upayanya sendiri. Tidak ada sama sekali peran Allah di dalam kehidupannya, kesuksesannya dan lain sebagainya. Ini berarti nggak main-main. Ada sebuah pemahaman yang berdasarkan dari apa yang dirasakan oleh manusia itu sendiri. Ini bukan dibuat-buat. Kenapa sampai ada golongan-golongan yang beriktikad demikian?
Karena secara umum memang demikian pula kita merasakannya. Baik kita yang membantu orang, menyayangi orang, atau sebaliknya kita disakiti orang. Begitu kita disakiti oleh orang, maka yang kita sebut adalah yang menyakiti kita, ataupun ada orang yang membantu kita, ataupun sebaliknya kita membantu orang. Maka kita sebut yang telah memberi kebaikan itu adalah kita, atau yang memberi kebaikan kepada kita itu orang tersebut. Jadi sama sekali tidak hampir habis peran Allah itu di dalam perasaan dan keyakinan kita. Nah, ini yang terjadi sebenarnya. Maka ini dengan belajar menuntut ilmu ini kita luruskan lagi, kita benahi lagi, kita benarkan kembali. Bagi orang-orang Islam yang merasakan demikian, kita Islamkan kembali. Karena begitu dia merasa dia di dalam dunia ini yang terjadi kepada dirinya itu atas dasar daya dan upayanya sendiri, sesungguhnya ianya telah keluar daripada akidah Islam. Sudah keluar dia daripada syahadat. Jadi saya mengatakan dan kita berusaha untuk dalam hal ini bukan ingin merasa lebih-lebih, ini bukan, tetapi memang ini sudah tugas kita di dalam mensyiarkan ilmu tauhid ini, yaitu mengislamkan kembali orang yang sudah Islam. Itulah yang didengung-dengungkan oleh almarhum guru. Inilah tugas kita katanya, yaitu mengislamkan orang yang sudah Islam. Karena apa? Karena kejahatan, kejahilan yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Itu masalahnya. Nah, maka dari itu bagaimana sebenarnya yang harus kita pahami? Maka sebenarnya yang benar yang harus kita rasakan adalah memang kita tidak ada daya dan upaya. Yang ada itu hanyalah kekuatan dari Allah. Ini memang yang paling benar, sesuai dengan apa yang Allah sampaikan. Nah, lagi-lagi tugas seorang guru adalah untuk membuka mata hati kita untuk melihat daya upaya Allah, yang mana selama ini kita tertutup dengan daya upaya Allah tadi. Kita tidak bisa merasakan bahwa Allah itu berbuat. Nah, maka bagaimana cara untuk melihat itu? Maka tidak ada jalan lain, kita mesti mengenal Allah. Kita tidak akan pernah bisa mengenal Allah kalau kita tidak bisa merasakan, tidak bisa menyaksikan bagaimana dan apa yang disebut dengan mengenal Allah itu yang sebenarnya. Nah, jadi ada apa sebenarnya di dalam diri kita ini, ya? Dan bagaimana menyambungkan uraian ini. Begitu disebut bahwa kita mengenal diri, niscaya kenal akan Allah. Jadi diturunkan lagi bahasanya, ya. Barang siapa mengenal diri itu masih agak tinggi bahasanya, diturunkan lagi sedikit bahasanya, ya. Barang siapa yang tahu dirinya adalah penuh dengan kekurangan. Dari mana taunya? Ya Allah sendiri yang ngasih tahu. Barang siapa yang merasakan dirinya penuh kekurangan, tiada daya dan upaya. Lo guru dari mana sih kok guru tahu daya kita nggak ada daya dan upaya? Allah sendiri, bukan ngarang ini. Ini bukan ngarang. Ya, jadi maka barang siapa yang merasakan itu maksudnya benar adanya demikian,
kita merasakan diri kita tiada daya dan upaya, niscaya maka baru bisa kita menyaksikan Allah dan mengenal Allah. Maka sebelum menyaksikan itu kita mesti mengenal dulu. Tetapi kita mesti tadi, barang siapa yang bisa merasakan bahwa dirinya adalah tiada daya dan upaya tadi. Tetapi di suatu sisi kita adalah sosok makhluk yang tiada daya dan upaya. Di satu sisi kita diperintahkan untuk beramal, untuk mengerjakan amalan-amalan agama. Baik itu bersedekah, baik itu membantu orang lain secara materi maupun material dan lain sebagainya. Dan kita dituntut untuk beramal soleh. Sementara kita kan tiada daya dan upaya. Ini kira-kira gimana coba? Gak bisa masuk akal sebenarnya. Kita diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu yang besar. Amal soleh itu amalan yang besar. Sholat 5 waktu. Terus berpuasa, zakat dan lain sebagainya. Itu amalan-amalan yang besar, amalan-amalan yang wajib. Nah kita diperintahkan sementara kita tiada daya dan upaya. Kekuatan tuh gak ada. Jadi bagaimana caranya untuk kita bisa mengamalkan itu? Maka kita mesti memohon kekuatan dan pertolongan Allah untuk bisa mengamalkan itu. Ini cara pemahaman yang benar. Jadi kita memohon pertolongan Allah agar bisa sholat tuh. Nah jadi pas kita sholat Allahu Akbar, baru kita bisa merasakan, ya Allah, memang benar ya Allah, aku sholat ini atas daya dan upayamu. Karena apa? Karena kita minta tolong dulu sama Allah. Begitu juga kita mengeluarkan zakat, berpuasa dan naik haji umpamanya. Nah berzakat itu sama juga, itu atas dasar daya upaya dan pertolongan Allah. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah, jadi berikan aku kekuatan untuk bisa membayar zakat ini ya Allah. Gitu. Begitu juga berpuasa. Supaya sholat, puasa, zakat kita tadi biar bisa jadi bermakna, biar bisa jadi bernilai. Makanya jangan heran banyak orang-orang yang gak kuasa mendirikan sholat. Karena mereka tidak diberikan kekuatan untuk mengerjakan itu. Berat rasanya. Begitu juga. Dan itu kan kadang-kadang sudah didengung-dengungkan. Kadang-kadang bukan dianjurkan lagi, malah dipaksa kalau anak-anak kita tuh ya yang sudah akil balik untuk mendirikan sholat, malas gitu, berat. Ya berat melaksanakan hal-hal itu, apalagi puasa, apalagi zakat. Kadang-kadang sampai diomelin dulu, sampai dimaki-maki dulu, sampai dikata-katain dulu nih. Supaya untuk mau bayar zakat. Enggak mau juga bayar zakat. Karena apa? Karena memang kita tidak diberikan pertolongan dan kekuatan. Nah pertanyaannya, kenapa kita tidak diberi pertolongan? Itu jangan nyalahkan Allah. Oh aku guru belum dikasih pertolongan sama Allah untuk bisa datang menuntut ilmu, untuk bisa mendirikan sholat, untuk bisa berzakat. Jangan ngomong begitu. Yang harus kita cari, kenapa kita tuh nggak dapat pertolongan? Kan padahal guru saya udah minta sama Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan? Iya kan, betul nggak? Kenapa sih kok Allah nggak tolong? Ini yang jadi masalah. Maka
Kalau orang yang meminta tolong itu biasanya, kalau orang-orang yang minta tolong dan dia diberikan pertolongan itu, biasanya yang memberikan pertolongan itu merasa kasihan atau merasa sayang yang minta pertolongan, yang memberikan pertolongan. Nah, berarti kita sudah tahu, berarti kita mesti bukan hanya meminta tolong, tetapi kita harus mikir supaya bagaimana sih kita itu supaya yang menolong ini kasihan. Siapa yang menolong? Allah. Jadi kesimpulannya kita mesti nyari caranya bagaimana Allah ini kasihan sama kita. Jawabannya nanti ada di dalam sifat 20. Maka kalau nggak bisa belajar cuma sehari. Gimana caranya supaya Allah tuh kasihan? Bagaimana mau minta Allah kasihan, kita aja kenal juga enggak kok. Makanya jadi kita nggak bisa mengamalkan agama ini. Makanya jangan ditolak lagi Awwaluddin Ma'rifatullah itu. Enggak guru, saya udah belajar guru Awwaluddin. Dulu yang kau pelajari itu adalah sebagai pengetahuanmu. Karena kamu sekolah dulu di pesantren ya belajar sifat 20. Mau nggak mau kan kamu harus tahu, jadi pengetahuan. Kalau sekarang bukan pengetahuan, tetapi sebagai jalan hidupmu, sebagai yang mengatur hidupmu di dalam realita. Ini yang jadi masalah. Jadi beda dulu waktu kita masih remaja, sekolah, menuntut ilmu, belajar tauhid, sama yang sekarang itu beda. Dulu kita mengejar ijazah, sekarang nggak ada lagi ijazah yang kita kejar. Maka kalau tidak modal bersungguh-sungguh, tidak dengan niat, tekad dan kuat, nggak bisa belajar kita. Kalau syarat-syarat belajar nggak kita penuhi, nggak bisa belajar.